Film diawali dengan diperlihatkan seorang gadis kecil yang bernama Sakura. Di sana ia mengalami kecelakaan saat bermain ski, namun untungnya seorang bocah laki-laki bernama Makoto yang melihat itu langsung menyelamatkannya. Kemudian 11 tahun pun berlalu dan terlihat Sakura yang sedang berkumpul dengan temannya dan kini ia sudah tumbuh menjadi wanita cantik. Di sisi lain ada seorang pria misterius yang datang dengan wajah gembelnya. Melihat hal itu, para geng di wilayah itu pun berniat untuk mengeroyoknya. Pria itu tiba-tiba membuka topi dan terlihat luka di dahinya yang ia dapat ketika kecil, yang ternyata dia adalah Makoto yang merupakan bocah 11 tahun yang lalu yang pernah menyelamatkan Sakura ketika kecelakaan saat bermain ski. Lalu Sakura yang melihat bekas luka di dahinya itu tentu saja membuatnya langsung teringat dengan kejadian kecelakaannya dulu. Setelah itu terlihat Makoto pun baku hantam dengan para geng di sana. Terlihat di dalam pertarungan itu Makoto lebih mendominasi pertarungan dan mampu untuk mengalahkan mereka walaupun hanya sendirian. Namun saat musuhnya tinggal berdua, tiba-tiba Sakura mencegah Makoto dan melarangnya untuk melanjutkan perkelahian. Anehnya mendengar hal itu Makoto marah dan ia langsung menarik bajunya Sakura, sambil mengatakan kalau ia sangat jijik dengan anak orang kaya yang sok suci. Bahkan Makoto juga langsung menamparkan Sakura. Di sana tidak lama kemudian polisi pun datang karena ingin merazia tempat itu. Namun Makoto tidak takut dan memutuskan untuk melawan mereka, tetapi sayangnya polisi berhasil melumpuhkannya sehingga akhirnya Makoto pun berhasil ditangkap oleh mereka. Entah mengapa Sakura melihat hal itu tidak terima dan ia langsung memohon kepada polisi untuk melepaskan Makoto, padahal Sakura sudah mendapatkan perlakuan yang sangat kasar oleh Makoto, namun polisi menolaknya karena Makoto harus dihukum dan diinterogasi terlebih dahulu. Lalu polisi juga memberitahu Sakura kalau Makoto akan dimasukkan ke sekolah pembinaan khusus para berandal. Keesokan harinya terlihat Makoto mulai masuk ke dalam sekolah pembinaan khusus para preman, yang ternyata murid-murid di sana juga sangat preman, dan benar saja saat Makoto datang ke sana para berandal itu sudah berpikir akan menyerangnya. Beruntung polisi datang dan segera memberitahu Makoto kalau ia sudah dibebaskan, bahkan Makoto juga telah didaftarkan ke sekolah favorit. Kemudian kepala sekolah di sana mengatakan kalau permintaan ini berasal dari seorang menteri keuangan yang bernama Pak Satomi, dan ternyata Pak Satomi ini merupakan ayahnya Sakura. Mendengar hal itu Makoto pun merasa bingung. Beberapa saat kemudian Pak Guru yang bernama Maeda menyuruh Makoto untuk memperkenalkan namanya kepada semua murid di kelas, namun Makoto hanya diam saja sehingga Pak Guru Maeda pun marah dan langsung melepaskan topi Makoto. Di sana lalu Pak Guru juga sempat meledek Makoto tentang luka di dahinya, bahkan Guru Maeda juga memaksa Makoto untuk mengeluarkan tangan dari sakunya, namun tiba-tiba Makoto memberi tamparan kepada Guru Maeda hingga berdarah dan pingsan. Di sana setelah itu Sakura datang ke kelas dan langsung menghampiri Makoto, namun Makoto seperti biasa langsung mengatakan kalau ia sangat jijik kepada anak orang kaya yang sok suci seperti Sakura. Mendengar hal itu ternyata seorang murid culun bernama Iwashimizu tidak terima atas perlakuan Makoto kepada Sakura, yang ternyata pria itu adalah seseorang yang menyukai Sakura sejak lama, namun Sakura malah tidak mempunyai rasa apa-apa terhadapnya. Kemudian di jam istirahat Sakura nampak menemui lagi Makoto dan berharap Makoto memiliki kehidupan yang layak seperti dirinya, namun Makoto tidak memperdulikan hal itu, malahan ia menghinanya lagi sebagai orang kaya yang sok suci. Tidak lama kemudian kepala sekolah dan guru-guru lainnya datang menghampiri Makoto karena mereka ingin mengeluarkan Makoto dari sekolah, akibat perilakunya yang telah memukul Guru Maeda hingga pingsan. Lalu Iwashimizu menanyakan kepada Sakura mengapa ia selalu membela Makoto yang terlihat seperti sampah. Mendengar itu Makoto pun tidak terima sehingga ia pun langsung menyinggung Iwashimizu kalau Sakura sebenarnya jatuh cinta kepadanya. Mendengar hal itu Iwashimizu pun tertawa karena ia tidak percaya, namun tiba-tiba Sakura mengaku kalau ia sebenarnya memang suka kepada Makoto.
Mendengar hal itu Iwashimizu pun langsung terdiam karena terheran-heran dan sakit hati. Di sekolah Makoto mencoba memanfaatkan cintanya si Sakura dengan cara meminta uang sebanyak-banyaknya karena ia merupakan anak orang kaya. Mendengar hal itu awalnya Sakura menolak karena ia tidak enak hati kepada orang tuanya yang telah menanggung semua fasilitas dan kehidupannya Makoto selama ini. Namun Makoto tetap memaksa sambil menunjukkan bekas luka di dahinya. Karena melihat hal itu Sakura pun luluh lagi dan terpaksa harus menyanggupi semua keinginannya. Keesokan harinya Sakura memutuskan untuk bekerja paruh waktu di sebuah kafe dan hal itu ia lakukan untuk memenuhi keinginannya Makoto. Singkat cerita Sakura pun mulai bekerja di sana sebagai seorang pelayan, namun di sana seorang pria selalu menggodanya karena Sakura berwajah cantik sekaligus seorang pelayan termuda di sana. Di sisi lain Iwashimizu yang membentuti Sakura sehingga ia pun tahu dengan pengorbanannya itu demi Makoto. Setelah itu ia pun segera memberitahukan hal itu kepada Makoto. Kemudian mereka berdua pun pergi ke tempatnya Makoto bekerja. Terlihat di sana Sakura yang sedang digodai oleh seorang pria, namun Makoto malah tidak memperdulikan hal itu, dan ia langsung pergi dari sana. Kemudian malam harinya Sakura dimarahi oleh orang tuanya karena telah ketahuan bekerja di sebuah kafe, yang ternyata orang yang memberitahu mereka adalah Makoto sendiri. Bahkan Makoto juga meminta uang kepada mereka agar Makoto tidak membocorkan kejadian ini kepada sekolahnya, karena sekolah mempunyai peraturan melarang keras bagi para muridnya untuk bekerja paruh waktu. Alhasil mereka pun terpaksa harus memberikan uang kepada Makoto. Namun sebagai gantinya orang tua Sakura akan memindahkan Makoto ke sekolah SMA Hanazono. Mendengar hal itu Sakura pun langsung terkejut karena SMA Hanazono terkenal seperti sekolah suzuran karena murid-muridnya banyak yang nakal dan juga bergangster. Kemudian keesokan harinya Makoto pun mulai bersekolah di SMA Hanazono dan benar saja terlihat murid-murid di sana selalu mengacuhkan guru yang sedang mengajari mereka. Kemudian setelah pelajaran selesai tiba-tiba Makoto didatangi oleh ketua gangster cewek yang bernama Gumko. Di sini Gumko menjelaskan sebuah peraturan yang dimana murid baru harus patuh kepadanya. Namun berbeda dengan Makoto, ia tidak memperdulikan hal itu, malah ia meledek ketua gangster itu. Gumko yang melihat itu tentu saja tidak terima sehingga ia pun langsung menghajar Makoto. Namun Makoto yang tentunya lebih superior berhasil menghajar balik perempuan itu dengan mudah, bahkan ia juga tidak pandang bulu meskipun lawannya adalah perempuan. Setelah berhasil menghajar Gumko, Makoto pun langsung pergi dari sana. Mengetahui itu awalnya anak buahnya Gumko memutuskan untuk balas dendam kepada Makoto, namun Gumko menolaknya karena ternyata ia malah menaksir kepada Makoto. Bahkan saat perkelahian tadi ternyata Gumko sempat mengedipkan matanya kepada Makoto sebagai tanda suka. Namun Makoto yang melihat itu langsung merasa jijik dan muntah-muntah di toilet. Tapi ternyata Makoto malah masuk ke toilet perempuan sehingga akhirnya ia terkejut ada seorang cewek bernama Yuki langsung masuk ke sana. Saat cewek-cewek selesai dari toilet itu tiba-tiba Yuki pun langsung melihat keluar, namun Makoto langsung terkejut karena melihat bagian bawahnya Yuki. Kemudian scene pun berpindah kepada bos gangster dari Hanazono yang bernama Gonta. Lalu di sana anak buah Gonta mengabarkan kalau Yuki kini selalu berduaan dengan Makoto yang merupakan anak baru. Dari situ Gonta pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Makoto karena ternyata Yuki merupakan wanita kesukaan Gonta. Keesokan harinya Makoto pun pergi ke sekolah dan ternyata di sana ia sudah disambut dengan anak buahnya Gonta yang sudah siap untuk menghabisinya. Namun lagi-lagi Makoto pun tidak takut sehingga terjadilah perkelahian. Di dalam pertarungan itu terlihat Makoto sangatlah kuat, bahkan dia juga mampu membantai mereka secara sendirian. Namun tiba-tiba Sakura datang dan menyuruh Makoto untuk berhenti. Di sisi lain Yuki melihat hal itu lalu Makoto pun memutuskan untuk menjauh dari Sakura karena ia kesal terus diikuti olehnya.
Tiba-tiba datang Gonta yang ingin melanjutkan perkelahian. Di sana Gonta pun menghajar Makoto hingga terpental jauh. Saat Makoto tersungkur, si Gonta pun malah menyempatkan waktu untuk menyapa dulu si Yuki, namun Yuki malah mengacuhkannya sehingga si Gonta pun marah, dan langsung menghajar lagi Makoto karena ia ingin melampiaskan semua kekesalannya. Sakura yang melihat itu tidak terima sehingga ia pun langsung menghadang Gonta supaya tidak melakukan kekerasan lagi. Kemudian keesokan harinya Yuki menjenguk Makoto yang sedang berada di rumah sakit akibat perkelahian tadi. Kemudian Makoto pun tersadar dan ia langsung menanyakan apakah Gonta ini merupakan ketua geng dari sekolahannya. Mendengar hal itu Yuki pun tidak menjawabnya karena ia tidak tahu sama sekali hal tersebut. Di sisi lain Gumko juga datang ke rumah sakit karena ingin menjenguk Makoto, bahkan ia juga membawa sebuah bunga, namun tiba-tiba ia mengurungkan niatnya ketika melihat Yuki sedang berada di dalam. Kemudian saat Makoto sembuh ia memutuskan untuk pergi dari rumah sakit, namun tiba-tiba anak buahnya si Gonta mencegatnya karena Makoto telah berduaan dengan cewek incarannya itu yaitu Yuki. Akibat itulah Makoto pun terpaksa harus berkelahi lagi. Di sana terlihat Makoto lagi-lagi berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Sedangkan di tempat lain Gonta sedang memberikan penyuluhan kepada anak buahnya, namun tiba-tiba salah satu anak buahnya datang dan memberitahukan kalau Makoto telah berhasil mengalahkan pasukannya di rumah sakit. Mendengar itu ia pun marah dan ia langsung meluapkan kekesalannya dengan menghajar semua anak buahnya yang tidak becus menghadapi Makoto. Kemudian scene berpindah kepada Sakura yang dimana ia memutuskan untuk pindah ke sekolah Hanazono sama seperti Makoto. Lalu di sana saat ia duduk terlihat semua murid-murid di sana langsung menatap Sakura dengan tajam, namun tiba-tiba pandangan mereka teralih karena ternyata Iwashimizu memutuskan untuk pindah juga ke SMA Hanazono. Lalu gadis-gadis gangster itu menanyakan kepada Iwashimizu apakah dirinya kenal dengan Makoto. Mendengar itu pun ia menjawab kalau ia kenal. Lalu Gumko menanyakan hubungan Sakura dengan Makoto yang sebenarnya, namun Iwashimizu mengatakan hal yang bodoh bahwa Sakura merupakan pacarnya. Sehingga hal itu tentu membuat masalah di kedepannya nanti kepada Sakura. Kemudian scene berpindah kepada Makoto yang sedang jalan-jalan berdua dengan Yuki, lalu di sana Makoto menceritakan alasannya ia datang ke Tokyo yaitu karena ingin balas dendam kepada seseorang yang telah menghancurkan hidupnya. Mendengar itu Yuki pun merasa kalau Makoto telah jatuh cinta kepadanya karena ia telah berani menceritakan masalahnya itu. Dan secara tiba-tiba Yuki terdiam di sana. Melihat hal itu tentu saja Makoto pun menanyakan apa yang telah terjadi, namun Yuki menjawab kalau ia sedang ingin bercinta dengannya. Setelah itu mereka berdua pergi ke hotel, lalu di sana Yuki yang tidak sabar ingin bercinta namun Makoto menolaknya karena terlalu mabuk. Pada malam itu juga Makoto melihat seorang ibu-ibu sedang mabuk berat di sana. Karena merasa risih Makoto pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun Yuki yang melihat itu beranggapan kalau ibu-ibu itu merupakan orang yang telah menghancurkan hidupnya Makoto. Dan ternyata benar saja Makoto pun menjawab kalau si ibu itu merupakan orang yang telah menghancurkan hidupnya. Di tempat lain anak buah Gumko yang sudah menyekap Sakura sebelumnya langsung menghadap kepada Yuki. Yang ternyata Yuki ini merupakan bosnya Gumko, dengan kata lain ia adalah ketua gangster sebenarnya. Lalu Gumko memberitahukan kalau Sakura ini telah mengaku-ngaku sebagai pacarnya Makoto. Mendengar itu Yuki pun cemburu dan langsung menghajar Sakura. Yuki pun menugaskan Gumko untuk menangkap seorang ibu-ibu yang telah ia temui di tempat sebelumnya, karena ternyata ia merupakan ibu kandungnya Makoto. Mereka langsung bergegas pergi untuk mencarinya. Di sini diketahui kalau Yuki melakukan hal itu karena ia sakit hati kepada Makoto yang telah menolak cintanya. Di sisi lain Iwashimizu pun memohon kepada Makoto agar mau menyelamatkan Sakura yang telah ditangkap oleh anak buahnya Yuki. Melihat itu Makoto pun langsung menyanggupinya, namun Makoto mengatakan kalau ia takut Sakura malah semakin jatuh cinta kepadanya. Mendengar itu Iwashimizu pun tidak peduli karena ia hanya ingin nyawa Sakura selamat. Setelah itu di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Yuki mencegat Makoto dan dari sinilah Yuki pun mengakui kalau ia merupakan bos besar dari SMA Hanazono. Lalu Yuki juga menceritakan masa lalunya dan kalau ia terlahir dari seorang ibu yang bekerja sebagai pelacur.
namun Yuki tetap tumbuh dewasa meskipun ia harus disiksa terus-terusan oleh ibunya karena ia bersikap buruk. Kemudian suatu hari Yuki membunuh kekasih ibunya karena pria itu mau memperkosanya. Akibat itulah polisi pun menangkapnya, namun untungnya ia bertemu dengan seorang yakuza yang mau mengadopsinya. Setelah selesai mengobrol ternyata mereka berdua sudah sampai di base campnya Yuki, lalu Makoto pun turun tangan untuk menyelamatkan Sakura di sana, namun Sakura malah menyuruhnya untuk pergi karena ibunya Makoto sedang diburu oleh anak buahnya Gumko. Mendengar itu Yuki pun marah dan ia langsung melemparkan bola bowling kepada Sakura, bahkan ia juga menyuruh anak buahnya untuk menyeramkan air keras di wajahnya Sakura supaya hancur. Namun untungnya Makoto langsung menghancurkan air keras itu sehingga terjadilah baku hantam lagi di sana. Terlihat di dalam pertarungan itu Makoto sedikit demi sedikit bisa mengalahkan mereka. Sedangkan diam-diam Yuki langsung membawa Sakura pergi ke atas gedung. Singkat cerita Makoto pun berhasil naik ke atas gedung dan di sana ia juga berhasil membantai mereka semua yang berani menghalanginya. Namun tiba-tiba Gonta dan geng datang karena ingin membantu Yuki sehingga perkelahian terjadi lagi. Setelah selesai mengalahkan antek-anteknya kini Makoto akan berduel dengan Gonta, namun sayangnya si Gonta terlalu kuat baginya. Melihat hal itu Sakura pun langsung memohon kepada Gonta untuk melepaskan Makoto. Lalu Sakura memeluk Makoto dan mengatakan kalau ia sudah menganggap Makoto sebagai pahlawannya. Yuki yang melihat itu semakin tidak terima sehingga ia pun langsung mengeluarkan senjatanya. Setelah itu Yuki menyuruh Gonta untuk menyerang lagi Makoto. Di tengah-tengah pertarungan Gonta melihat bekas luka di dahinya waktu itu. Gonta pun langsung menghinanya kalau Makoto seperti Gekko Kamen, dan mendengar itu kekuatan Makoto pun langsung bangkit kembali, dan ia teringat dengan masa kecilnya yang dimana dulu Makoto pernah membantai semua teman-temannya karena telah menghinanya dengan sebutan Gekko Kamen. Dari situlah Makoto pun bangkit dan ia langsung menghajar wajahnya Gonta hingga akhirnya si Gonta pun kalah. Namun Yuki yang melihat itu tidak terima sehingga ia pun langsung melemparkan senjatanya kepada Makoto, tetapi di sini Sakura langsung menggobrakan dirinya supaya jarum itu tidak mengenai Makoto. Melihat itu Makoto pun ngamuk dan langsung menghajar Yuki di sana hingga tidak berdaya. Saat Makoto ingin membunuhnya tiba-tiba Sakura melarang Makoto untuk melakukan hal itu. Kemudian Makoto menyuruh Iwashimizu untuk membawa Sakura ke rumah sakit sedangkan ia akan pergi menyelamatkan ibunya yang telah diculik oleh Gumko dan anak buahnya. Di tempat lain Gumko sudah menemukan ibunya Makoto, namun tiba-tiba Gumko mendapatkan kabar kalau Yuki telah dikalahkan. Mendengar hal itu Gumko pun mengurungkan niatnya untuk menculik ibunya Makoto, bahkan kekalahannya Yuki itu ternyata membuat Gumko bahagia karena ia bisa kembali menjadi murid yang biasa saja. Kemudian scene berpindah kepada ibunya Makoto yang sedang melakukan aksi bunuh diri di rel kereta api, namun tiba-tiba Makoto datang dan memeluknya sambil mengatakan kalau ia merupakan anaknya yang telah ditinggalkan sejak kecil. Kemudian terjadilah masa flashback, yang dimana Makoto dan ibunya merupakan keluarga yang bahagia, namun suatu hari ibu Makoto menjadi depresi akibat suaminya yang tiba-tiba meninggalkannya. Kembali lagi ke masa sekarang yang dimana si ibunya berteriak memohon agar Makoto menyelamatkannya. Mendengar itu Makoto pun langsung menyelamatkannya. Setelah itu Makoto pun pergi menemui Sakura di rumah sakit, namun di tengah perjalanan tiba-tiba seseorang menusuk Makoto menggunakan pisau yang ternyata itu adalah Pak Guru Maeda yang mau balas dendam kepada Makoto karena telah menghajarnya dulu. Namun di sini Makoto malah melepaskannya begitu saja. Kemudian Makoto pun terus berjalan ke rumah sakit meskipun darahnya terus bercucuran karena ditusuk oleh si Maeda kampret tadi. Saat sampai di sana Iwamizu langsung pergi karena ia sadar cintanya bertepuk sebelah tangan. Lalu Makoto mulai memeluk Sakura dan meminta maaf kepadanya. Sakura yang melihat itu bahagia, bahkan ia juga menganggap kalau dirinya sedang bermimpi. Dan di akhir film terlihat sinema kartun tadi kini dilanjutkan lagi episodenya yang ternyata alasan Makoto ingin menolong Sakura yaitu karena ia telah jatuh cinta kepadanya sejak dari kecil. Maka film pun tamat. Terima kasih kalian yang sudah menonton, sampai jumpa di next video.